Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis khusus ingin bahas soal macet setelah sebelumnya penulis menunjukkan bahwa di kota seperti Cina saja ya, macet tetap terjadi. Jadi mungkin 10 tahun yang lalu ya, itu Cina itu kan melarang keberadaan motor di kotanya, dianggap biangnya macet. Ya sama pikirannya samalah dengan pemerintah sekarang di Indonesia. Dan akhirnya terwujud. Motor benar-benar hilang dari kota-kota di Cina. Yang boleh berada di kota-kota di Cina itu motor listrik. Tapi itu pun motor listrik yang sudah disetujui ya. Soalnya ada juga yang nggak disetujui sampai jadi kuburannya motor listrik bekas banyak. Dan hasilnya apa? Hasilnya tetap macet. Padahal kalau kita lihat macetnya itu kota-kotanya sangat teratur. Kota-kotanya, mobil-mobilnya itu nggak kayak macetnya di Indonesia. Macetnya di Cina itu sampai di lampu merah pun teratur gitu loh, nggak sesal-sesalan model kayak di Indonesia, nggak sampai memotong jalur segala. Macet tapi teratur tapi macet. Nah di Indonesia ini kan sekarang ini wacana kalau semua orang naik mobil, bukan gitu ya ngomongnya, kalau semua orang yang naik motor itu dihilangkan, maka yang di kota sekarang ini akan jadi nggak macet lagi. Ya tentu saja yang maksudnya dihilangkan itu orangnya dimatikan ya, dibunuh, nggak boleh lagi masuk ke jalan. Itu maksud mereka. Ya samalah kayak waktu ide menghilangkan kendaraan tua dari jalan itu, biar nggak macet katanya ya. Jadi penulis sudah bahas sebelumnya itu Fitra Eri, Ridwan Hanif sama Motomobi itu bilang dalam diskusi mereka kalau kendaraan tua dihilangkan dari jalanan, maka jalanan nggak macet lagi, berkurang gitu ya. Jadi maksud mereka itu yang punya mobil tua orangnya dibunuh, dimatikan. Karena gini, yang pertama kalau kita ngomongin pembatasan usia kendaraan, ini kan kita ngomongnya dalam skala kota Jakarta, ya kan? Ibaratnya sebuah parkiran. Parkiran ini muatnya misalnya 20 mobil. Ini jalanan bukan parkiran. Iya, misalkan, ya kan?
Nah, parkiran ini udah keisi sama 10 mobil misalnya. Tiap tahun itu ada 2 mobil baru, ya kan? Nah, ketika misalkan sudah sampai 5 tahun, otomatis parkiran penuh dong. Harus ada yang dikeluarin dong, ya kan? Kurang lebih kayak gitu. Nah, solusinya kalau memang tidak mau menghambat mobil baru untuk dijual, ya berarti harus ada yang dikeluarkan. Karena jalanan di kota ini kayak Jakarta, mau digedein segede apa lagi? Padahal Sebenarnya kalau lebih masalah emisi setujunya itu ke pembatasan. Tapi kan kalau kita ngomongin pembatasan kan opsinya 2 yang gue bilang. Antara mobil baru yang di stop penjualannya dibatasin, atau yang kedua mobil lamanya dibuang biar ngasih space buat mobil baru. Tadi untuk ngurangin polusi, ngurangin kemacetan. Ngurangin kemacetan tuh ngurangin populasi mobilnya. Kan tujuannya gitu tadi tuh. Yang di video di Bung Fitra nonton apa belum? Ya, nah kalau ini Enggak kan itu mobil akan secara alami dia akan berkurang. Iya. Dan siap di luar kota siap nangkepin mobil-mobil murah dari Jakarta yang berusia 10 tahun gitu. Mas Wahid nyayur nih. Nyayur Mas Wahid. Tapi itu memindahkan kemacetan dari Jakarta keluar kota. Dan kabar baiknya karena mobil bekasnya di luar daerah buangan Jakarta jadi murah. Nah, orang-orang di luar daerah jadi gampang membeli mobil bekas dari Jakarta. Harganya lebih terjangkau. Jadi murah. Makanya mindahin macetnya dari Jakarta ke luar kota. Nah, itu bagus-bagus aja sih. Jadi, Nggak ada dalam pikiran benak mereka atau pemerintah bahwa yang punya motor atau yang punya kendaraan tua itu beli mobil baru. Ya, nggak ada di pikiran mereka. Yang ada di pikiran mereka itu adalah membunuh semua orang-orang, dimatikan, dihilangkanlah akses mereka dari jalan raya. Mereka seumur hidup nggak boleh lagi beli mobil baru. Itu yang ada di pikiran goblok mereka. Jadi itu cara mereka menghilangkan mengurangi kemacetan dengan melakukan diskriminasi, dengan membuat mereka yang sekarang ini sudah punya mobil 10 atau 20 boleh pakai jalan seenaknya, sementara yang sekarang ini belum punya mobil, yang sekarang ini mobilnya tua, yang sekarang ini masih hanya punya sepeda motor, itu dibuat seumur hidup nggak boleh lagi punya mobil. Diskriminasi lah. Nah, apa ajaran diskriminasi ini manusiawi? Menurut penulis enggak. Larangan jalan-jalan tertentu untuk motor juga menurut penulis kurang manusiawi. Tapi ya itulah logika dangkal mereka ya. Jadi memang logika mereka itu anggapannya kalau sudah punya motor seterusnya punya motor terus. Logika mereka kalau orang motor pakainya mobil umur lebih dari 10 tahun, seumur hidup orangnya pakai mobil lebih dari 10 tahun terus. Logika dangkal ya. Karena jelas ya, kebijakan mobil 10 tahun, kebijakan melarang motor itu nggak akan menghalangi orang itu untuk beli mobil baru ya. Kalau yang pakai mobil 10 tahun dilarang, ya beli mobil baru lah. Namanya cicilan juga berapa. Orang mampu kok beli motor sport. Kenapa nyicil mobil nggak bisa? Mobil CGC juga lumayan murah kan? Itu masih satu ya. Mereka pengambil kebijakan dan influencer kayak yang Fitra Eri, Ridwan Hanif, Mobi gitu. Begitu mencuci otak orang sehingga ya membuat orang berpikir bahwa oh iya bener kalau pakai aturannya seperti itu bakal hilang macetnya. Ya wis nggak ngerti lah, pikiran yang aneh ya. Mengapa kok tiba-tiba
kendaraan lebih dari 10 tahun dihilangkan jalan jadi lebih nggak macet. Gimana logikanya? Kalau penulis ya hidup di Jakarta terus nggak boleh pakai kendaraan 10 tahun, ya penulis beli kendaraan mobil baru, diusahakan bagaimanapun. Apalagi kalau hidupnya tengah kota, kerjanya tengah kota. Penulis punya motor, terus di tempat kerja penulis dilarang pakai motor, ya penulis beli mobil. Kalau penulis kerjanya di tengah kota ya, di tempat yang harus bekerja di lingkungan kota, kemungkinan besar gaji penulis pasti cukup untuk beli mobil. Memang ada pengecualian, tapi yang dikecualikan itu biasanya mereka ya pasti akan pilih pindah kerja lah. Ngapain kerja di Jakarta kalau harus pakai mobil, pakai angkutan umum? Waduh, kalau misalnya sampai pindah 5-10 kali gimana? Kan yang namanya angkutan umum itu nggak mencapai semua sisi kan, apalagi kalau kalau gaji pas-pasan kan nggak mungkin hidup di Jakarta. Pasti hidupnya ya jauh dari Jakarta, pinggiran. Ya pasti milih pindah kerja. Nah, yang mampu ya ngapain ribet-ribet beli mobil baru atau mobil yang sudah 2 tahun. Itu pasti banyak lah bekasnya, masa sedikit sih. Masih bisa 8 tahun kan lumayan. Nah sekarang balik lagi tuh kepanjangan yang bahas ini. Yang berikutnya lagi, yang bikin macet itu apa sih? Sepeda motornya atau orangnya? Jelas bahwa semua orang tahu bahwa di Indonesia ini orang itu berkendaranya enggak disiplin, saenake dhewe. Dan penulis sering lihat sendiri lah, yang bikin macet itu siapa? Pasti orang-orangnya ya sama, itu aja. Kalau pas di jalan yang bisa kencang gini ya, walau depan kosong mereka pilih tengah jalan kayak gini nih ya, pilih tengah jalan. Jalannya lambat, jalan cuma 30-40 km per jam, tapi tengah jalan. Keren lah orang yang merasa wah hebat aku, ini jalan milikku sendiri, se-Indonesia bayar pajak untuk aku naik motor tengah-tengah jalan, dadangi orang, menghalangi rezeki orang, kayak gitu. Nah orang yang kayak gini, yang kalau di jalan lempeng kosong lowong itu jalan pelan-pelan, menghalangi orang, menghalangi rezeki orang itu kalau dalam situasi macet, walau kondisi tidak memungkinkan untuk mereka itu bisa terus ya, dan gila mereka memaksakan itu menghalangi jalan, menghalangi rezeki orang, mereka itu tetap cuek ya, karena memang pendapat mereka itu biar lambat yang penting menghalangi rezeki orang gitu. Jadi dalam kondisi macet kan biasanya itu terjadi karena orang itu nggak mau ngalah ya, bukan nggak mau ngalah sih sebenarnya ya, harusnya ngalah tapi nggak mau. Padahal jelas-jelas jalan yang akan mereka lewati itu nggak mungkin dilewati, kosong, kok kosong, penuh kendaraan. Bila mereka itu ngalah 1 detik, 2 detik, atau 3 detik, jalan bisa lempeng, mereka tetap milih menghalangi rezeki orang, menghalangi jalan. Dibikin gimana caranya macet. Dan break
biasanya mereka itu sukses. Nah, kalau sudah sukses buat macet, nah, mereka itu bangga, duduk dengan tegak, kepala mendongak agak ke atas gitu. Wah, di klakson nyantai atau mendelik gitu, nggak peduli cowok, nggak peduli cewek, mendelik dengan gaya, wah, ini jalanku, ini untuk aku, ini seluruh rakyat Indonesia membuat jalan itu untuk aku, kayak gitu. Semua orang harus mengalah sama aku. Kalau aku ini nggak bisa jalan kemana-mana, yang lain juga harus ikutan macet karena ini jalan untuk aku. Aku sengaja menghalangi rezeki orang karena aku juga pingin rezekiku berhenti. Gitu. Ngomongnya gitu. Dan ya pemerintah ya dengan akalnya yang kayak segitu itu ya. Ini rasanya yang mikir itu orang ini sedikit, lainnya cuma memikirkan gimana caranya menghabiskan uang subsidi ya. Mereka yang harusnya mikir benar-benar, yang pinter itu mungkin waktunya sudah habis ya untuk memikirkan gimana caranya menghabiskan uang yang sama pemerintah dikasih berlebihan. Ya yang jelas, kemudian secara apa ya, dalam tanda kutip bijak, mereka menganggap dengan mengganti mereka yang sekarang ini pakai motor dengan perilaku seperti itu. Jadi mereka yang niatnya dari awal itu berada di jalan adalah untuk menghalangi rezeki orang, itu pemerintah mengapresiasi rupanya. Ya, jangan naik motor, naik mobil aja lebih efektif. Dan ternyata memang benar. Fakta menunjukkan bahwa orang yang perilakunya seperti itu, bila melakukannya pakai mobil, dijamin jauh lebih efektif. Jadi kalau pakai motor itu bodinya kecil, gimana sih? Gimana? Ya nggak mungkin lah bisa menghalangi banyak itu. Kalau motornya cuma satu, ukurannya cuma kecil, masih ukuran NMAX sekalipun, nggak bisa, nggak cocok untuk menghalangi jalan, nggak cocok, ukurannya terlalu kecil. Panjang cuma berapa? Separuhnya mobil lah kira-kira ya. Nah kalau pakai mobil, oh mantep, untuk menghalangi rezekinya orang itu bisa, gampang. Oleh pemerintah, guys bener gitu pakai mobil, bisa pasti dijamin lebih macet, bisa membuat menghalangi rezeki orang, itu bisa gampang. Ya akhirnya seperti sekarang inilah. Pemerintah pun ya secara menggebu-gebu, motor harus hilang. Terus ada pendapat dari pakar gini. Pendapatnya itu loh, Cina hebat, motor sudah hilang dari jalan, lihat hasilnya sekarang, lalu lintasnya rapi, macetnya rapi, ya kayak gitu lah.
menulis kehabisan kata-kata. Yang pertama, serius ya. Yang pertama, orang itu termasuk influencer, termasuk pemerintah, dengan gobloknya bilang kalau orang yang sekarang ini pakai motor, orang yang sekarang ini pakai kendaraan tua, bila mereka dilenyapkan di jalan, bila mobil tua dan motor itu dilarang di jalan, maka jalan akan lebih lega. Dalam pikiran mereka, motor hilang itu bakal lega sekali, sama sekali nggak ada motor di jalan. Mobil tua hilang kan, populasi mobil di Jakarta akan jauh berkurang. Pikiran bodoh ya. Bodoh kenapa? Nggak masuk akal lah kalau misalnya dianggap semua orang nggak mampu beli mobil. Sekarang ada cicilan, uang kurang, motor dijual, jadikan uang muka untuk beli mobil, pasti cukup. Apalagi mereka itu yang kerjanya di Jakarta, pasti bisa lah beli, dipaksa-paksakan beli mobil LJKC lah, mini mobil yang paling murah sekali itu di jalan, nggak butuh fitur apa-apa, yang penting bisa sampai tempat kerja. Begitu juga yang punya mobil tua, walau pemerintah, walau Fitra Eri, walau Ridwan Hani, walau Motomobi menganggap yang punya mobil tua ini nggak mampu beli mobil baru, menurut penulis mereka pasti bisa lah. Ini bukan mobil tua kolektor loh ya, bukan yang punya mobil tua hanya koleksi, tapi mobil tua karena itu misalnya hasil pemberian orang tua atau karena mampunya beli mobil tua. Semurah-murahnya mobil tua, kalau dijual di luar kota harganya masih pasti layak lah, minim 20 juta atau berapa, sudah cukup untuk dijadikan uang muka. Selanjutnya nyicil. Kalau pekerjaan menuntut mereka untuk selalu harus di pusat kota, ya pastinya akan diusahakan lah. Begitu juga kalau perusahaan tahu karyawannya nggak bisa masuk kerja karena motornya nggak boleh lewat atau mobil tuanya nggak boleh lewat, tentu perusahaan yang perhatian akan kasih mobil. Ya tapi ya nggak bisa bilang apa-apa lah. Logikanya para pemerintah, logikanya influencer itu penulis nggak paham. Ya intinya bukan solusi yang tepat ya, malah di luar negeri itu, di negara barat yang serba teratur itu malah dibilang kalau ingin mengurangi kemacetan, orang diminta naik motor. Luar biasa. Ya sudah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.